Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di pagi yang indah ini kita bersyukur diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan, dan Tuhan telah hadir. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Mazmur 46 ayat 2. Itu ayat 3 itu. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan, silakan duduk. Ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita baca, bagaimana sangat jelas sekali Allah itu adalah Allah yang hebat. Di sini dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, penolong. Dan ini sebagai kebutuhan manusia. Manusia memerlukan yang namanya perlindungan. Amin. Kita semua membutuhkan yang namanya perlindungan. Dari perlindungan Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan. Amin. Dari kekuatan kita mendapatkan pertolongan. Dan firman Tuhan berkata, itu sangat terbukti. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan, apakah kita menjadikan Allah itu tempat kita untuk menjadi pelindung kita, menjadi kekuatan kita, menjadi penolong kita. Nah, kita akan lihat bersama di pagi hari ini bagaimana perikop di sini berkata Allah kota benteng kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau di zaman dulu kota-kota itu mereka membagi dengan ada petak-petak. Jadi pembatas-pembatas kota itu ada namanya benteng. Di sana benteng bukan hanya berfungsi membatasi, tetapi sebagai tembok perisai. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam satu kota, mereka akan merasa terlindungi, merasa aman kalau berada di dalam satu tembok itu. Semakin tinggi tembok, semakin tebal tembok yang dibuat, maka kota itu akan dikatakan semakin kuat. Kota ini kuat karena kota dulu ditinjau dari pertahanan. Biar kota-kota lain atau kerajaan lain menyerang, kalau tembok ini tinggi dan kuat, maka kota itu tidak dapat diserang. Dan dikatakan kota itu kota yang kuat. Nah, di sini firman Tuhan dalam perikop ini, Allah kota benteng kita. Dikatakan tadi bahwa Allah itu sebagai penolong, sebagai kekuatan, sebagai perlindungan. Nah, inilah fungsi kota benteng. Kota benteng ini dia menjadi pelindung. Dia menjadi pelindung bagi orang-orang
yang tinggal di dalam kota tersebut. Dan juga dia menjadi kekuatan, karena dari tembok-tembok ini orang gampang menyerang keluar. Mereka bisa bertahan dan mereka bisa menyerang. Nah, ini makanya lambang dari kekuatan. Tembok ini menjadi kekuatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat diri kita, apakah kita sudah berada di dalam tembok perlindungan Allah. Saudara-saudara, manusia itu dia sangat memerlukan perlindungan dari Tuhan. Amin. Dia sangat membutuhkan Tuhan untuk menjaga kehidupannya. Dan Tuhan sudah menaruh satu ketetapan, tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan berikan satu perlindungan. Allah itu bagi kita. Ini ayat sangat bagus dan merupakan satu nyanyian juga. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Apakah kita sekarang sudah menjadikan Allah itu tempat? Satu tempat yang dibuat, saya sudah berapa kali beri perumpamaan ini. Ketika tempat itu dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk ditempati. Amin. Untuk ditempati. Nah, di sini Allah menjadikan dirinya merupakan satu tempat untuk ditempati atau untuk ditinggali. Kita manusia memiliki tempat tinggal yang sangat aman, tempat tinggal yang sangat baik, yaitu di dalam Allah. Apakah kita sudah tinggal di dalam Allah sampai saat ini, saudara-saudara? Apakah kita sudah menjadikan Allah tempat tinggal kita? Apakah kita sudah menjadikan Allah perisai, kekuatan di dalam setiap hidup kita? Kalau memang itu merupakan tempat kita, rumah kita, maka kita tidak akan pernah jauh-jauh dari tempat perlindungan kita. Amin. Kalau kita menjadikan Allah tempat kita, maka tidak mungkin tempat itu kita tinggalkan terlalu lama-lama. Kita tidak akan membiarkan Allah terlalu lama. Pasti kita membutuhkan tempat tersebut. Amin. Kita membutuhkan tempat untuk kita tinggal. Kalau kita menjadikan Allah tempat kita berlindung, maka kita tidak akan pernah jauh-jauh dari Allah. Kita tidak akan bisa menghindar dari Allah. Kita akan membuat Tuhan menjadi satu kebutuhan kita, karena Dia adalah tempat perlindungan, tempat berlindung di dalam hidup. Rumah, kalau kita kehujanan, pasti kita akan berusaha untuk masuk, berlindung di dalam rumah. Kalau angin badai, berusaha kita berlindung. Kalau panas, kita berusaha berlindung di dalam rumah. Saudara-saudara, apakah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk kita berlindung di hari-hari ini? Apakah Tuhan kita menjadikan perisai untuk melindungi kita dari setiap serangan-serangan setan yang dari depan? Apakah kita menjadikan Tuhan kekuatan kita dan penolong di dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, otomatis kita setiap hari kita akan hidup berlindung pada Tuhan, mengandalkan kekuatannya. Tidak akan kita mencari pertolongan dari luar. Kita tidak mungkin mencari kekuatan dari luar kalau kita sudah hidup di dalam sumber kekuatan tersebut, di dalam sumber pertolongan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita satu tempat untuk perlindungan dan kekuatan. Tuhan menolong kita dengan memberikan kita perlindungan, dengan kekuatan. Saudara-saudara, perlindungan itu merupakan satu jaminan dari Allah kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadanya.
Banyak yang ingin mencari perlindungan kepada Tuhan, tetapi hanya pada saat membutuhkan. Banyak kita manusia hanya membutuhkan Tuhan, baru kita mulai mencari Tuhan. Amin. Banyak kali kita hanya perlu, nanti sudah susah, baru kita mulai mencari Tuhan. Memang Tuhan bilang, carilah aku, walaupun dalam kesesakan cari. Tapi jangan perbiasakan kehidupan kita sebagai orang yang percaya nanti perlu Tuhan baru cari. Ingat saudara-saudara, kita datang beribadah, kita datang bukan untuk meminta pertolongan, tetapi kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada, semua sudah ditolong oleh Tuhan. Bahkan sampai saat ini kita ditolong oleh Tuhan, dijaga, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberi nafas hidup. Itu sudah pertolongan Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan mencari pertolongan, tetapi bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan yang luar biasa masih menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, jadilah manusia yang tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Coba saudara-saudara, kita bayangkan kalau kita menolong orang, menolong dengan tulus, baru dia tidak keluarkan kata terima kasih sedikit saja. Kalau seandainya pun dia tidak bisa berbicara, pasti mungkin dia bisa mengangguk. Tapi kalau tidak keluarkan, itu pasti walaupun kita menolong dengan tulus, tapi pasti ada sedikit terasa, kok orang ini seperti tidak ada terima kasihnya. Pasti kita akan sedikit, walaupun mungkin sudahlah, tetapi ada rasa sedikit. Itu kalau kita tolong satu kali. Coba kita tolong terus menerus, kita bantu terus menerus, terus tidak ada terima kasih, dia cuma menganggap remeh. Apa yang kita rasakan? Pasti ada kekecewaan yang akan kita rasakan. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang telah memberikan pertolongan 1 kali 24 jam? Kalau kita lihat di rumah sakit, ada mungkin di situ ditulis pelayanan 1 kali 24 jam, tetapi tidak terrealisasi, saudara. Coba saudara cari perawat, cari dokter, sudah jam-jam kritis, pasti susah. Walaupun ditulis pelayanan 24 jam, mau melapor untuk mengadu ini pelayanan 1 kali 24 jam, tetapi tidak. Karena apa? Masih manusia yang menjaga. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup menjaga, melindungi kita sepanjang waktu. Mata Tuhan tidak pernah tertutup, tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga, melihat gerak-gerik dari setiap umat Tuhan. Makanya itu kita harus tetap berada di tempat itu, supaya kita mendapatkan yang namanya perlindungan dan kekuatan. Kalau kita menjadikan Tuhan kota benteng kita, kita menjadi betah tinggal di dalam kota benteng kita. Karena percayalah, di dalam Tuhan segala-galanya ada. Di dalam kota benteng itu semuanya ada. Tidak perlu mencari keluar, karena di dalam Tuhan semua kita sudah miliki. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau sekarang ini kita mulai berjalan dan mulai keluar dari benteng Tuhan itu, maka kita akan kehilangan perlindungan yang daripada Tuhan. Jangan persalahkan Tuhan ketika kita menghadapi sesuatu dan sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan di sana. Kita mulai introspeksi diri, kita mulai melihat, apakah masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah masih ada Tuhan menjaga hidup kita? Kenapa kita berjalan sepertinya tidak disertai oleh Tuhan lagi? Ingat saudara-saudara, kita berusaha datang mencari Tuhan, tetapi banyak hal juga yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Hidup kita ini diperebutkan. Tuhan menginginkan kita, walaupun kita memang buat tantangan Tuhan dan kita patut datang kepada Tuhan, Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Tetapi iblis juga, dia berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya. Dia tidak cari orang di luar, saudara. Pekerjaan iblis, dia bekerja itu di dalam gereja.
Dia berusaha membuat orang yang ke gereja untuk tidak datang ke gereja. Dengan segala pekerjaan, dengan segala aktivitas, segala rutinitas diberikan sesibuk-sibuknya, sehingga kita tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada saat kita mulai berusaha, bekerja, dan kita mulai menghindar dari benteng tadi, dari Tuhan, maka di sanalah perlindungan dan kekuatan Tuhan akan menjauh dari dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita semua butuh Tuhan. Kita bisa merencanakan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu untuk kita terima dan kita mulai lakukan terus-menerus. Tapi ingat saudara-saudara, manusia hanya berencana. Manusia hanya mengira-ngira jalan. Tuhanlah yang menentukan langkah. Amin. Tuhanlah yang akan menentukan langkah kita. Jadi pada saat kita merencanakan untuk melangkah, jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Tetap ada di dalam bentengnya Tuhan. Karena pada saat kita berada di dalam bentengnya Tuhan, percayalah kita akan berjalan terus di dalam jalurnya Tuhan. Kalau kita keluar, maka di sana jaminan yang Tuhan berikan kita tidak akan bisa terima. Jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada orang percaya, dia sudah taruh ini. Tetapi kita yang keluar, kita yang menghindar, maka kita tidak akan menerima itu. Kekuatan yang Tuhan sudah berikan, perlindungan yang sudah menjadi bagian kita, itu akan hilang kalau kita mulai menghindar daripada Tuhan. Kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita mulai merasa hidup kita ini tidak perlu Tuhan lagi, karena kita sudah disibukkan dengan hal-hal pekerjaan dan sebagainya. Ingat saudara-saudara, pekerjaan itu baik dan itu diberikan oleh Tuhan, tetapi bukan menjadi sarana untuk kita hidup menjauh dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan percayakan, kita terima, kita tekuni, kita kerjakan, tetapi jangan sampai membuat kita menghindar dari Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan datang pada pagi hari ini karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Tuhan menyayangi kita untuk mendapatkan berkat-berkat yang besar di dalam Tuhan. Pada saat kita mulai menjauh dari Tuhan, percayalah kita akan kehilangan segala-galanya. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan memperoleh segala-galanya. Hanya di dalam Tuhan kita akan mendapat semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Karena jaminan Tuhan sudah berikan pada saat Dia dipaku di atas kayu salib. Pada saat Dia mati, semua telah diberikan kepada kita. Semua yang menjadi jaminan orang-orang yang diselamatkan itu sudah diberikan kepada kita, sudah diklaim kepada kita, maka kita pantas untuk menerimanya. Sekarang saudara-saudara, apakah kita sudah menerima? Kita semua sudah menerima. Amin. Kita semua sudah mendapat yang Tuhan berikan. Tinggal kita bersyukur dan bersyukur. Amin. Tinggal kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu kita mulai datang terus kepada Tuhan. Yang menjadi sulit ketika kita datang kepada Tuhan, dan itu merupakan satu bagian dalam hidup kita. Tetapi pekerjaan, kesibukan mulai datang dan mulai menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Matius Matius 26. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Kita melihat sedikit peristiwa-peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tapi kita baca 40 dan 41 saja. Matius 26 ayat 40 dan 41.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara, murid-muridnya ini bukan orang yang jauh dari Tuhan. Murid-muridnya ini tiap hari mendengar tentang Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, mereka bersama-sama. Tetapi pada saat diajak untuk berdoa, mereka pun tertidur. Dan ini merupakan satu ajakan bukan hanya kepada murid-murid, tetapi untuk kita semua, bahwa mari kita berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, saya katakan tadi, kita telah menerima semua daripada Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam benteng tersebut dengan melakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi banyak kali kita keluar karena kita sudah kurang berjaga-jaga. Kita harus tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Seperti dikatakan di sini, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita masih hidup di dalam daging, benar? Kita masih hidup dengan daging ini, masih bergerak dengan tubuh ini. Memang ada roh dalam hidup kita, tetapi daging ini lemah. Orang yang keluar dari perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, dari penjagaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak berdoa kepada Tuhan. Sehingga walaupun anugerah Tuhan berikan, tetapi hidupnya mulai jauh. Karena apa? Dia tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia mulai keluar dari benteng Allah. Pada saat keluar dari benteng Allah, maka di sana Allah akan sulit bekerja di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita yang menjauh, kita yang menghindar. Allah sudah berikan ini, kita yang menjauh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya mengajak untuk kita datang terus, hidup terus di dalam Tuhan dengan berjaga-jaga. Di akhir zaman ini, hidup ini sudah mulai singkat. Waktu sekarang ini sudah mulai singkat. Memang mungkin belum terasa sampai sekarang di tempat ini. Tetapi kalau kita melihat keadaan dunia, keadaan yang dikatakan firman Tuhan di akhir zaman sudah mulai terjadi. Tanda-tanda ini sudah mulai terjadi. Jadi memang kita ditugaskan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena menunggu adalah pekerjaan yang melelahkan. Sampai saat ini kita masih menunggu. Sambil bekerja kita menunggu waktunya Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan dalam menunggu? Yaitu kita berjaga-jaga, buka mata dan hati kita, dan kita berdoa kepada Tuhan, sehingga kita bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Seperti gadis-gadis bijaksana, mereka boleh bertahan sampai pengantin itu datang, tidak tertidur seperti gadis-gadis yang bodoh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tetap menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Dimanapun kita berada, kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Jangan keluar dari tempat yang Tuhan telah berikan, karena tempat itu semuanya ada. Tempat itu segala-galanya ada. Jangan mencari sesuatu di luar itu, karena di dalam Tuhan semuanya Tuhan telah jaminkan dalam hidup kita. Tetaplah berjaga, tetaplah berdoa. Kekuatan perlindungan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, Tuhan akan berikan dalam kehidupan orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan dan yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara
merenungkan firman Tuhan ini, mengingat kebaikan Tuhan, sehingga ada ucapan syukur yang boleh keluar dari dalam hidup kita, dan itu merupakan hal yang sangat disenangi oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan.